Halo, perkenalkan nama saya Alwi Rifki. Saya akan membahas perbedaan sistem pemilu di negara kesatuan dan negara federal. Dan pertama-tama yang kita bahas, apa sih sistem pemilu itu? Sistem pemilu merupakan sebuah metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Ada berapa sih sistem pemilu itu? Di dunia ini, sistem pemilihan legislatif dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sistem distrik. Yang kedua, sistem proporsional. Dan yang ketiga, sistem campuran. Yang pertama, sistem distrik. Sistem pemilu distrik adalah sistem pemilu berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dalam sistem ini, wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasarkan pada jumlah penduduk. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara. Yang kedua, sistem proporsional. Sistem proporsional adalah sistem pemilihan yang memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi di daerah pemilihan. Sistem pemilihan yang berupaya menciptakan badan perwakilan yang mencerminkan distribusi keseluruhan dukungan publik untuk setiap partai politik. Dan yang terakhir, sistem campuran. Sistem ini adalah perpaduan penerapan sistem distrik dan sistem proporsional. Apa perbedaan sistem pemilu negara kesatuan dengan negara federal? Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan sistem pemilu yang ada di negara kesatuan dan negara federal, saya mengambil contoh sistem pemilu di Indonesia sebagai negara kesatuan dan Amerika Serikat sebagai negara serikat atau federal. Yang pertama, secara garis besar, perbedaan antara pemilu Amerika dengan Indonesia adalah pemilu di Indonesia diadakan setiap 5 tahun sekali, sedangkan pemilu di Amerika Serikat diadakan setiap 2 tahun sekali. Yang kedua, pemilu di Indonesia diikuti oleh banyak partai dengan kekuatan yang relatif seimbang, sedangkan pemilu di Amerika hanya diikuti oleh 2 partai, yaitu Republik dan Demokrat. Walaupun Amerika banyak partai lain, tetapi dominasi Republik dan Demokrat terlalu besar sehingga partai lainnya tidak memiliki pengaruh sama sekali. Yang ketiga, di Indonesia untuk calon presiden atau capres ditentukan oleh ketua umum bersama dengan internal partai dan rapat koalisi. Namun di Amerika, capres ditentukan melalui konsensus partai yang diikuti oleh kader partai. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang sudah menonton.